warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Indah Aslamia dari kelas PJ dengan NIM 2230202339. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Pancasila. Soal dari nomor 1, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari perkembangan perjuangan bangsa dari masa ke masa yang ada di Nusantara itu, yaitu pada masa kerajaan, masa kolonial, masa kebangkitan nasional, dan masa setelah proklamasi kemerdekaan. Silakan Anda jelaskan secara singkat setiap masa tersebut dan nilai-nilai pembelajaran apa saja yang terkandung di setiap masa tersebut yang dapat menjadikan Anda sebagai mahasiswa dan calon guru PAI yang Pancasila dan beragama. Baiklah, nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dulu kala, sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara. Proses terbentuknya negara Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman batu hingga munculnya kerajaan-kerajaan pada abad ke-4 sampai pada zaman merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Pancasila yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dasar filsafat negara Republik Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan yang ada, seperti Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, sampai datangnya bangsa-bangsa lain ke Indonesia untuk menjajah dan menguasai beratus-ratus tahun lamanya. Kerajaan Kutai memberikan andil terhadap nilai-nilai Pancasila seperti nilai-nilai sosial politik dalam bentuk kerajaan dan nilai ketuhanan dalam bentuk kenduri, sedekahan pada Brahmana. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang mengandalkan kekuatan laut, juga mengembangkan bidang pendidikan. Terbukti Sriwijaya memiliki semacam universitas agama Buddha yang sangat terkenal di Asia. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit pada waktu rajanya Hayam Wuruk dan patingnya Gajah Mada, hidup dan berkembang dua agama, yaitu Hindu dan Buddha. Majapahit melahirkan beberapa empu seperti Empu Prapanca yang menulis buku Negara Kertagama 1365 yang di dalamnya terdapat istilah Pancasila, sedangkan Empu Tengkular mengarang buku Sutasoma yang di dalamnya tercantum Seloka Persatuan Nasional Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda namun satu dua. Pada tahun 1331 Majapahit Mahapati Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara Raya. Dengan berjalannya waktu, Majapahit runtuh pada permulaan abad ke-16 dengan masuk dan berkembangnya agama Islam. Setelah itu mulai berdatangan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol untuk mencari rempah-rempah. Pada akhir abad ke-16 Belanda datang ke Indonesia dengan membawa bendera VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie atau perkumpulan dagang. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Dalam kenyataannya seperti objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan negara. Baiklah, soal nomor 2 yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki 3 landasan filsafat Pancasila, yaitu landasan ontologi, landasan epistemologi, dan landasan aksiologi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem filsafat dan jelaskan ketiga landasan filsafat tersebut. Baiklah, soal nomor 2 yaitu jawaban nomor 2 yaitu Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan
lingkungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Ontologi adalah ilmu tentang ada, terkait dengan adanya Pancasila atau hakikat keberadaannya, yang memberi jawab terhadap pertanyaannya apa. Epistemologi adalah ilmu tentang cara berada, terkait dengan bagaimana cara Pancasila berada, yang memberi jawab terhadap pertanyaan bagaimana. Aksiologi adalah ilmu tentang penerapan aplikasi manfaat atau kegunaan, terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memberi jawab atas pertanyaan untuk apa. Baiklah, soal nomor 3 yaitu sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma moral dan norma hukum yang jelas sehingga merupakan pedoman. Jelaskan kedua norma tersebut. Norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk, sopan atau tidak sopan, susila atau tidak susila. Norma hukum yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian ini maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Bersikap jujur, tidak suka mengambil barang orang lain, serta membayar pajak dan memakai helm ketika mengendarai motor. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.